Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan kita yang sangat singkat, marilah sama-sama terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang sangat singkat, hidup yang sangat singkat, kita dapat memanfaatkan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Kita duduk bersama, ruku bersama, sujud bersama, menunaikan kewajiban pribadi seseorang atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat bersama di jamaah tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kerjakan siang hari ini adalah merupakan tanda bukti iman kita kepada Allah, dan semoga Allah menerima yang baik. Dan jika ada pelanggaran, kekurangan di dalam ibadah kita, dengan rasa kasih sayang, dengan rahmatnya kita minta kepadanya, semoga Allah memaafkan keseluruhan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara, selawat beserta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu saat nanti pada hari kiamat, hari pembalasan. Setiap orang akan ditimbang amal ibadahnya. Masa itu kata Allah, la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada membawa manfaat anak kita, istri kita, keluarga kita, ayah kita, kecuali masa hidup kita sekarang kita manfaatkan untuk beribadah kepadanya. Kira-kira nanti ada kekurangan, semoga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudara. Sadar atau tidak bahwa hidup ini kita menanti kematian? Sadar atau tidak, kita pikirkan atau tidak, bahwa hidup di dunia kita sementara. Apapun yang kita miliki pada hari ini, pejabatan, kekuatan, harta, apapun yang kita ada, kita miliki, itu hanya sekedar hak guna pakai.
Oleh karena itu saudara-saudara, kita kudu pandai manfaatkan. Maka hari Jumat ini yang singkat, saya ingin sedikit menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah di ayat pertama. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendapat petunjuk hidayat dari Allah. Yang pertama dia berbahagia ialah orang yang mengimani kepada Allah. Apa itu iman saudara? Menyerahkan dirinya terhadap Sang Pencipta. Apapun yang diperintahkan, dia berusaha untuk melaksanakannya. Apapun yang dilarang oleh Allah, dia berusaha untuk menjauhkannya. Kalau itu dapat dilakukan setiap pribadi seseorang, berarti dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi kita, alhamdulillah, kita hari ini datang meninggalkan tempat kerjaan kita. Tapi masih berapa banyak saudara-saudara kita yang masih ada di toko, masih ada di bengkel, mereka kerja, tidak lagi mendengar panggilan Allah, dikumandangkan azan untuk melakukan ibadah. Kenapa terjadi saudara tidak melakukan seperti apa yang kita kerjakan ini? Karena tertutup dia punya hati. Khatamallah ala qulubihim. Hatinya tertutup. Setiap hari dia tidak melakukan perintah Allah. Dia bermaksiat, dia berdosa. Setiap hamba Allah, kata Nabi, berbuat dosa, maka jatuhlah satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau mulai akil balik yang diperintahkan, dia mulai ibadah kepada Allah, dia tidak kerjakan sampai hari ini. Mungkin dia berumur 30, mungkin 25, mungkin 40, dia belum melaksanakan karena sudah tertutup hatinya dengan hitam, penuh dengan dosa. Makanya khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tertutup dari pendengarannya, hatinya belum terbuka. Beruntunglah kalau kita semua ada di masjid ini, adalah orang yang sangat beruntung. Kita beriman dan Allah perintahkan kedua yang beruntung, wa yuqimus shalah, dia mendirikan salat seperti ini. Saudara-saudara, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang ketiga kata Allah, berbahagia orang yang mendapat petunjuk, wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah orang yang mau mengimpakkan rezekinya. Sadar, apapun yang kekayaan kita miliki, mobilkah itu, motorkah itu, rumahkah yang harganya mahal, ingat bahwa itu semua adalah rezeki yang Allah berikan. Kalau imannya baik, imannya sempurna, maka dia akan mengimpakkan rezeki yang diberikan Allah kepada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara-saudara, alhamdulillah, pada tahun ini saudara, perombakan kepengurusan di Masjid Nurul Yakin ini, bahwa di depan masjid ada masjid tanah beberapa ratus yang nanti akan dibangun oleh pengurus-pengurus baru. Oleh karenanya bagi kita orang yang beriman, untuk meninggalkan dari kematian kita, di samping kita sholat, di samping kita berpuasa, maka kata Nabi, apabila seorang hamba Allah, apabila anak Adam telah meninggal dunia, putuslah pahala yang diberikan kepadanya, yaitu pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, kecuali ada 3 yang menguntungkan seseorang. Yang pertama kata Nabi, sedekatin jariyah, sehubungan dengan akan dibangunnya tempat parkir, di atasnya akan dibangun kantor, dan kepentingan-kepentingan nanti mungkin di situ ada
tempat bikin koperasi dan selain-lainnya. Maka mari bagi kita yang punya rezeki yang Allah berikan, banyak atau dikit, kita berimpak, kita berjariah. Apabila kita meninggal dunia, putus amal yang lain kecuali jariah yang kita taruh 10.000, 100.000, 1 juta, mungkin 10 juta untuk kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menguntungkan buat pribadi kita. Jadi kita orang yang beriman, kata Allah, berbahagialah orang yang bila mana mendapatkan petunjuk, taufik, hidayah. Saya yakin tidak akan berat mengimpakkan rezeki, tidak akan pelit di dalam dirinya, bahwa itu semua akan milik kita, saudara-saudara. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mengimpakkan rezeki yang Allah berikan. Di ayat lain kata Allah, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, berimpaklah kalian sebelum kalian datang. Sebab kata Allah, nanti kalian akan menyesal bila mana masih hidup, punya duit, punya rezeki yang dari Allah, tidak disadari, tidak dijalankan atas perintah Allah, maka mereka akan menyesal, akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang yang menyesal di hadapan Allah nanti berkata, jikalau dulu bisa dikembalikan aku hidup lagi di dunia, saya akan berimpak, saya akan berjahiliyah, saya akan berjihad di jalan Engkau ya Allah. Tetapi apa boleh kata, kalau umur kita sudah selesai kontrak di dunia ini, kita tidak lagi saudara dapat melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara, maka perintah Allah, mari kita bertakwa kepada Allah. Melaksanakan salat berarti kita takwa, menjauhkan perkara munkar berarti kita takwa, kita berimpak dan berjariah berarti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang ada, dengan rezeki yang ada, disandari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sekali lagi, kenapa harus saya selalu berkata macam ini? Kadang-kadang kita tidak sadar diri kita. Kalau sesuatu yang tidak ada faedah, kita merokok 1 bulan habis 800, habis 1 juta, tidak pernah terpikir oleh kita bahwa itu adalah yang kita kerjakan adalah keliru dan tidak menguntungkan. Tapi setan itu terus mengundang hati kita, tidak mengapa, nanti ada lagi. Tetapi untuk kebaikan, setan tetap menggoda kita. Nanti kalau saya keluarkan uang saya impakkan air saya, buat besok mana. Itulah bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu mulai hari ini saudara, mari bersama-sama kita cari bekal. Sebagai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas." Apabila anak Adam meninggal dunia, putus amal ibadahnya. Pahala puasa sudah tidak ada, pahala sedekah tidak ada. Yang saya katakan tadi adalah pahala jariah. Yang kedua, pahala ilmu yang bermanfaat. Ilmu Bapak tidak banyak mungkin bisa mengajarkan baca Fatihah terhadap anaknya, terhadap cucunya, manakala anak itu besar, dia melakukan ibadah sembahyang, melakukan salat, kemudian dia baca Fatihah, maka orang tua itu mendapat pahala. Bukan artinya orang punya ilmu seperti ustadz yang berdakwah, yang mengajar. Kita pun jadi orang tua, manakala mampu dan bisa mengajarkan Al-Quran terhadap anak kita membacanya dan anak kita melakukannya, maka orang tua masih hidup mendapat pahala, udah meninggal dunia pun mendapat pahala. Yang terakhir saudara, kata Nabi, di samping yang dua itu amalan saleh. Nih saudara, jadi kita meninggal dunia yang ikutin 3 macam kata Nabi di hadis lain. Yang pertama, harta kita, keluarga kita, amal kita.
Yang dua akan pulang ke rumah masing-masing, kecuali satu yang akan menguntungkan buat kita adalah amal ibadah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap orang ibadah akan diberikan pahala. Pahala itulah yang akan menemani dirinya di alam kubur sampai alam akhirat. Dan insya Allah kalau ini kita dengar, kita pakai bersama-sama, kita usahakan, kita ibadah kepada Allah, insya Allah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita akan bahagia, di akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim.